أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini sedikit saya akan bacakan sebuah hadis, kemudian diberikan fawaid oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Wa man salaka, barang siapa yang berjalan, tariqan, di suatu jalan, yaltamisu, yang ia mencari, fihi, pada jalannya itu, ilman, suatu ilmu, sahala, akan memudahkan Allah lahu untuk dia, bihi, dengan jalannya itu, tariqan, jalan, yaitu ilal jannah, menuju surga. Barang siapa yang berjalan di dalam suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan buat dia suatu jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini panjang, cuma diambil bahagian ini saja. Jadi hadis ini memberikan suatu motivasi, dorongan, penyemangat bagi kita sebagai seorang muslim, harus berusaha kalau ingin mendapatkan surga, kalau ingin dimudahkan oleh Allah, kalau ingin mendapatkan kemudahan, dilapangkan jalan menuju surga, maka dia sendiri harus memudahkan dirinya untuk berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu. Kemudian seorang ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, yaitu kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, dia memberikan penjelasan tentang makna daripada hadis itu. Beliau menyebutkan pertama bahwa dengan menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuk masuk ke dalam surga. Jadi jikalau kita berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pada jalan itu, maksudnya jikalau kita menempuh jalan mencari ilmu, maka dengan mencari ilmu itu nanti Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dengan kita menuntut ilmu, maka kita menjadi tahu, maka kita menjadi berilmu tentang hal-hal yang diperintahkan dan hal-hal yang dilarang. Kita akan tahu mana yang wajib dan mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, dan seterusnya. Maka dengan dia mengetahui kewajiban-kewajiban, maka dia melakukan, dia mengerjakan kewajiban, maka dengan itulah dia bisa akan masuk ke dalam surga. Dengan dia ngaji, dia akan tahu mana. Dengan menuntut ilmu, dia jadi tahu mana yang dilarang. Maka dengan tahu hal-hal yang dilarang, maka dia akan menghindarkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Maka terpeliharalah dia dari masuk ke dalam neraka. Dan orang kalau tidak masuk ke dalam neraka, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi kalau kita ingin dimudahkan Allah untuk mendapatkan, untuk memperoleh surga, mudahkan diri kita. Cari waktu, cari ruang untuk menuntut ilmu. Tanamkan dalam diri kita keinginan kuat untuk menuntut ilmu. Ajak istri, ajak anak-anak untuk mendatangi majelis-majelis kajian. Mudah-mudahan dengan itulah dia bisa mengetahui perkara-perkara agamanya. Dia akan tahu mana yang diperintah dan mana yang larang, mana yang haram dan mana yang tidak, begitu seterusnya. Maka dengan itulah terhindar dia dari berbagai macam kesalahan, terhindar dari berbagai macam yang diharamkan, dan kemudian dia akan dengan mudahnya, maka dia dengan gampangnya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itulah maka Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua,
menuntut ilmu itu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan pula seseorang itu masuk ke dalam surga. Nah, jadi kalau seseorang itu merutinkan, membiasakan, ya belajar menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian dari ulama-ulama, dari ustadz-ustadz yang mengajarkan kepadanya itu Al-Quran dengan penafsiran para ahli tafsir, dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih yang dijelaskan juga oleh para ahli hadis, ya, dan juga dengan pemahaman para ulama salaf, insya Allah ya dia akan dibukakan hatinya untuk menerima hidayah. Makanya di dalam hadis juga Rasul pernah mengatakan, may yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, ya, may yuridillahi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan, Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu dalam masalah agama. Jadi ciri-ciri orang mendapatkan kebaikan adalah orang itu mudah mendapatkan pemahaman tentang agama. Udah nggak ngeyel lagi, udah nggak banyak bantah lagi, dia udah sami'na wa ata'na. Dia berusaha untuk mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan kebaikan. Ya, makanya orang ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Berbeda dengan orang-orang yang ya belum mendapatkan hidayah, orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk, maka sulit ya orang ini diajak kepada hidayah. Sebagaimana Allah juga pernah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi Allah pernah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Dan siapakah orang yang paling zalim, orang yang paling berbuat aniaya dibandingkan dari orang yang zukira, diingatkan, ditegur di ayati rabbih dengan ayat-ayat Rabbnya, ya, kemudian fa'arada anha, lalu dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Jadi tanda-tanda orang yang zalim, bahkan orang yang paling zalim adalah ketika ditegur, diperingatkan dengan ayat Allah, lalu dia berpaling. Ya, dia tidak mau mendengarkan ayat yang dibacakan itu. Dia berpaling dari orang yang membacakan dan menegurnya itu. Itu ciri-ciri orang yang sudah jatuh kepada perbuatan zalim, yaitu kepada Allah. Bahkan wa nasiya ma qaddamat yadah, dan bahkan dia melupakan apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Dia tidak merasa. Jadi kalau ada kata ayat dibacakan, dia merasa ayat itu bukan untuk dirinya. Ketika ayat dibacakan tentang perintah misalnya, ya dia nggak merasa seperti yang dibacakan ayat itu. Ya, dia sudah merasa melakukan apa? Padahal belum. Begitu ada ayat tentang larangan, ya dia tidak merasa ayat itu adalah untuk dirinya. Beda dengan orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman itu seperti kata Allah, fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Maka tetaplah engkau memberikan peringatan atau teguran, karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman setiap kali bacakan ayat, ya, maka akan bermanfaat ayat itu yang dibacakan kepadanya. Maka dia akan bertambah baik. Dia akan selalu introspeksi diri. Nah, tapi orang-orang yang zalim ini begitu dibacakan ayat, ditegur dengan suatu ayat, ya dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangan. Dia merasa seperti yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, itu bahaya. Oleh karena itulah Allah mengatakan, inna ja'alna ala qulubihim akinah, sesungguhnya kami telah jadikan di atas hati mereka ada tutupan, ayyafqahuhu wa fi adani maqra. Ya, sesungguhnya kami telah jadikan di atas hati mereka ada tutupan dan di telinga mereka ada sumbatan, sehingga mereka tidak akan memahami ayat-ayat tersebut. Padahal ayatnya jelas, yang membacakannya juga jelas, memberikan penjelasan juga jelas, contoh-contohnya jelas. Tapi karena orang ini memang Allah tidak kehendaki kebaikan, maka dia tetap tidak akan paham, karena hatinya telah tertutup, telinganya telah tersumbat. Oleh karena itulah ini Allah mengatakan, wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Maka sebab itu, jikalau kamu seru mereka, jikalau kamu ajak mereka kepada hidayah, kepada petunjuk, maka mereka kalau begitu tidak akan lagi mendapatkan petunjuk untuk selamanya. Nauzubillah. Maka orang-orang begini, kendati pun ayatnya jelas, hadisnya jelas, terang maksudnya, tapi karena Allah sudah tidak menghendaki kebaikan kepada dia, karena Allah sudah tutup ya hatinya, Allah sudah sumbat telinganya, maka orang ini tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Nauzubillah. Maka dengan seseorang itu punya keinginan keras
untuk mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan, lalu dia melangkahkan kakinya ke kajian-kajian, sengaja dia untuk menuntut ilmu, maka dengan itulah Allah akan memberikan hidayah kepada dia. Dan dengan hidayah inilah nanti akan Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga juga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkannya kepada surga. Jadi kalau kita menuntut ilmu, misalnya tentang masalah akidah misalnya, maka setelah kita diajarkan itu dalam akidah, maka terbuka bagi kita ilmu yang lain. Ya, apakah itu ilmu tentang hadis, apakah ilmu tentang tafsir, atau juga mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang bagaimana cara beribadah yang benar, dan seterusnya. Jadi kita kalau udah belajar suatu ilmu akan terbuka lagi ilmu yang lain, dan begitu seterusnya. Maka ilmu kita akan terus bertambah. Nah, dengan ilmu-ilmu inilah nanti kita akan mendapatkan kemudahan masuk ke dalam surga. Nah, ini sebagaimana juga pernah dikatakan oleh sebagian ulama, ya, ketika ilmu itu diamalkan, ya, ketika ilmu itu dipelajari dan kemudian diamalkan. Kata mereka, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan, mengerjakan bima alima, tentang apa yang dia ketahui, aurasahullah, maka Allah akan wariskan, maka akan Allah anugerahkan kepada dia ilma malam ya'lam, suatu ilmu yang selama ini dia belum tahu. Ya, makanya para ustadz, para ulama pun terkadang mereka itu ketika semakin mereka menekuni ilmu itu akan bertambah terus ilmunya. Dengan dia mempelajari suatu ayat yang ada jadi sesuai dengan tafsirnya, terbukalah pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ya, apalagi kemudian ketika mengamalkan apa yang selama ini dia ketahui, maka ilmu akan bertambah terus. Ya, akan Allah buka ilmu-ilmu lain sehingga dia makin memahami perkara-perkara agama dengan baik, sehingga dia akan semakin tawadu. Ternyata selama ini yang dipelajarinya ternyata belum ada apa-apanya, masih banyak ilmu-ilmu Allah lain yang belum dia pelajari, maka akan semakin tawadu lah dia. Kemudian akan semakin sempurna lah tadi yang dia belajar akidah, semakin sempurna dia ibadahnya, semakin sesuai dengan contoh Nabi. Kemudian ikhlas dalam amal juga makin kuat, akhlaknya juga akan semakin mulia dan seterusnya. Maka dengan inilah kemudian nanti akan dimudahkan oleh Allah, ya, dia masuk ke dalam surga. Nah, ini juga sebagaimana disebutkan oleh kata ulama yang lain, sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Jadi balasan, ya, ganjaran dari mengerjakan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi orang semakin banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka akan semakin terdorong dia untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka akan semakin banyaklah kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, maka akan semakin mudahlah, akan semakin terbentanglah jalan untuk menuju kepada surga Allah. Dan ini juga sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yazirullah alladzina tadau huda. Dan Allah menambahkan kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, yaitu hudan, petunjuknya selanjutnya. Jadi orang kalau sudah mendapatkan petunjuk, orang sudah mendapatkan hidayah, terus kemudian tetap dia rajin ngaji, rajin mengerjakan amal-amal soleh, maka hidayahnya itu akan semakin kuat. Hidayah yang diperolehnya itu akan semakin mantap, dia akan semakin istiqomah, maka jalan menuju surga insya Allah akan terbentang. Ya, maka kita tidak cukup dengan mempelajari satu ilmu, tidak cukup dengan mengamalkan suatu amalan. Kalau kita sudah mampu memahami ilmu ini, belajar terus sehingga ilmu kita akan semakin luas. Kalau kita sudah mengerjakan amal ini, usahakan kita kerjakan amalan-amalan yang lainnya, maka akan semakin banyaklah ilmu kita dan akan semakin banyak amal kita. Maka dengan itulah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Kemudian kata Allah dalam ayat yang dalam surat Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zada, Allah akan menambahkan hum kepada mereka hudan, petunjuk. Ya, jadi orang kalau dia sudah mendapatkan hidayah, maka setiap kali dia mempelajari agama Allah, semakin dia sungguh-sungguh dalam mengerjakan amal soleh, maka akan Allah tambah petunjuk-petunjuk yang ada pada dia.
dan bahkan Allah akan berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang mendapat petunjuk itu dengan ketakwaan. Orang itu akan semakin takwa. Ya, itu faedahnya. Maka kita jangan kemudian merasa cukup dengan apa yang kita ketahui. Ya, kalau biasa kita kajian-kajian kita itu kita rutinkan. Ya, katakanlah semakin semangat, semakin kita rutinkan. Walaupun kondisi sekarang terhalang kita menuntut ilmu, ada cara lain kita menuntut ilmu. Ya, sebagaimana sering sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, sesuatu yang terbentang nanti di atas neraka menuju surga. Nah, kelak orang-orang yang menuntut ilmu itu ya kelak akan dimudahkan oleh Allah, yaitu berjalan di atas jembatan, di atas sirat, untuk melewati, menyeberangi neraka untuk masuk ke dalam surga. Ya, karena ilmu itu sangat penting. Makanya wajar kalau ya para ulama mengatakan, seperti dalam Sahih Bukhari ada satu bab, yaitu mengatakan al-ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap, sebelum kita menasihati orang, sebelum kita berdakwah, sebelum kita bertausiah, maka ilmu dulu harus kita miliki. Wal amal, dan juga sebelum kita beramal. Sebelum kita mengamalkan ini, sebelum kita mengamalkan itu, maka berilmulah terlebih dahulu. Dan ilmu tidak akan mungkin kita peroleh tanpa kita menghadiri kajian-kajian, tanpa kita menuntut ilmu. Ya, makanya Nabi juga mengatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan cara belajar. Tanpa belajar kita tidak akan mungkin ya memiliki ilmu. Tanpa menghadiri kajian-kajian, ya, tanpa mendatangi majelis-majelis talim, tidak akan mungkin kita mendapatkan ilmu. Tanpa kita bisa membaca buku-buku agama, tanpa kita membaca buku-buku tafsir Al-Quran, tanpa kita membaca buku-buku hadis, tidak akan kita memiliki ilmu. Ya, dan kalau tanpa ilmu itu, maka bagaimana mungkin kita bisa menghindari keburukan, menghindari yang dilarang, dan juga bagaimana mungkin kita mengerjakan perintah, bagaimana mungkin kita mengerjakan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah penjelasan yang mudah-mudahan kita bisa pahami ya dari Al-Imam Ibnu Rajab ya di dalam kitabnya yaitu Jami' Ulum wal Hikam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini dapat memberikan manfaat juga kepada kita ya, agar kita bersungguh-sungguh, agar kita mempunyai keinginan ya kuat untuk senantiasa menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Ya, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dan yang namanya kewajiban itu adalah sampai datangnya kematian kepada diri kita. Yang mudah-mudahan apa yang sampaikan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. لسوف أعود يا أمي